Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kami dapat hadir kembali untuk menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam program acara Hikmah Ramadan sambil menunggu waktu berbuka puasa tentunya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dan tentunya program Hikmah Ramadan ini juga menjadi kerjasama antara kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dan juga LPP TVRI Jambi. Nah, pemirsa, sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Ada Al-Ustadz Al-Mukarram Jalaluddin MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa yang berbahagia, pada sore hari ini kita bersama Ustadz Jalaluddin akan membahas tentang hikmah di balik kemuliaan Lailatul Qadar. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Demikian pemirsa, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Fadli Al-Majri, SPDI MPDI pada Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Dan kita kembali bersama Ustadz Jalaluddin MPDI tentang hikmah di balik kemuliaan Lailatul Qadar. Sesuai dengan tema kita Ustadz pada hari ini, hikmah kemuliaan Lailatul Qadar itu sendiri. Sebelum kita berbicara tentang hikmahnya Ustadz, mungkin bisa diingatkan kembali kepada masyarakat dan juga pemirsa TVRI Jambi tentang Lailatul Qadar itu sendiri Ustadz. Saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Selawat dan salam mari kita sampaikan keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi telah sama-sama kita mendengarkan qori kita membaca surat Al-Qadar ayat 1-5, menerangkan betapa dalam Islam ada satu malam yang begitu agung dan begitu mulia. Allah Subhanahu wa taala memilih pada malam itu diturunkan kitab yang mulia dan suci, ialah kitab Al-Qur'an. Sebagaimana firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam ini Allah istimewakan siapa yang bisa beramal, beribadah di malam itu dan dicatat oleh para malaikat yang turun pada malam itu, maka dia akan mendapat pahala secara cuma-cuma seolah-olah dia beribadah selama 1000 bulan. Oleh karena itu, orang-orang yang paham atau orang-orang yang mengerti dengan Lailatul Qadar ini, mereka sangat menginginkan untuk mendapatkan malam ini. Maka ada yang bertanya, kapan Lailatul Qadar itu diturunkan? Sehingga para ulama menjawab dengan berbagai macam menurut pengalaman ulama-ulama terdahulu. Ada yang mengatakan di malam-malam yang ganjil, ada yang mengatakan di malam 20 Ramadan sampai ke atasnya, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang berusaha untuk mendapatkan malam kemuliaan ini, yaitu malam Lailatul Qadar ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini tidak lain dan tidak bukan, kita harus kembali kepada surat Al-Qadar itu sendiri, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam butiran-butiran ayat-ayatnya ada makna yang tersirat di balik surat Al-Qadar itu sendiri. Demikian dulu. Ya, baik Ustaz. Artinya untuk mendapatkan atau berjumpa dengan Lailatul Qadar ada juga hal-hal tertentu yang harus kita persiapkan, persiapan diri kita juga Ustaz, ya. Dan ini luar biasa sekali Ustaz. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ibadah cuma 1000 bulan. Kalau kita bagikan 1000 dibagi 12 berarti sekitar 80 tahunan. Sedangkan umur manusia tidak nyampe Ustaz, ya, kurang lebih sekitar 60. Ini artinya banyak sekali bonus yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita ngomongin bonus, ini pasti manusiawi sekali Ustaz. Karena manusia ibadah saja pengen hitung-hitungan sama Allah. Tapi hikmahnya tersendiri Ustaz, mungkin bisa dijelaskan hikmah dari malam Lailatul Qadar itu sendiri. Ya, sebagaimana
intinya siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, orang tersebut otomatis sudah dijamin dia akan masuk surga. Apa sebab? Ya karena dia sudah beramal kebajikan selama 1000 bulan. Jadi sudah melaksanakan amal ibadah melebihi umur yang dia miliki. Karena apa? Karena Nabi sudah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu di antara 60 sampai 70. Itu kebanyakan umur umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merujuk kepada umur Nabi kita Muhammad, umur Nabi kita itu 63 tahun. 63 tahun. Jadi kita ini kan sudah dihitung. Pensiun itu ada umur yang 58, ada umur 60. Ada lagi lebih sedikit dari itu. Kan tidak jauh-jauh, sudah dibuat. Berarti kita sudah umur pensiun itu sudah sekira umur yang sudah ditetapkan sebagaimana berpedoman kepada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kalau kita mendapat tercatat sebagai seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, dia dapat pahala sama dengan 1000 bulan. Seolah-olah dia siang berpuasa, malamnya sholat, cara terus menerus 1000 bulan. 1000 bulan. Apa ada otomatis orang tersebut dijamin akan masuk surga. Oleh karena itu begitu ya, kalau kisah-kisah ya sehingga turunnya surat Al-Qadar ini tentu ya ada, sehingga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dulu pada zaman dulu di kalangan Bani Israel ada seseorang nabi Allah yang beribadah berjuang. Namanya Sam'un, dia berjuang selama 1000 bulan. Baik, tahan dulu Ustaz. Mengenai cerita Sam'un tadi Ustaz, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan di sore hari ini bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Jalaluddin MPDI, dengan tema kita pada sore hari ini adalah hikmah di balik Lailatul Qadar. Nah, di segmen pertama tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Jalaluddin mengenai Lailatul Qadar itu sendiri, dan luar biasa sekali ternyata Ustadz ya, bagaimana kita apabila mendapatkan Lailatul Qadar tersebut seperti kita beribadah 1000 bulan, dan kalau dikalkulasikan itu sekitar hampir 80 tahunan lebih kita, sedangkan umur manusia saja tidak sampai segitu Ustadz ya. Nah, mungkin di segmen kedua ini mungkin tadi sempat terpotong iklan tentang kisah dari turunnya surah Al-Qadar tadi dengan sahabat Nabi, mungkin bisa dilanjutkan Ustadz. Jadi gini ya, Rasulullah SAW menceritakan bahwa dulu di kalangan Bani Israel ada seorang nabi yang bernama Sam'un. Dia ini kelebihannya ya, dia berperang melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan. Di siang harinya dia berpuasa, di malamnya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ini tidak pernah merasa lapar. Apabila dia lapar, akan keluar dari sela-sela giginya makanan. Disitulah dia makan selama 1000 bulan. Jadi hal itu digunakan terus untuk berjuang dan beribadah kepada Allah. Dengan cerita itu, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasul, apakah di kalangan kita umat Muhammad ini bisa mendapatkan pahala seperti si Sam'un, nabi yang terdahulu di kalangan Bani Israel itu?" Maka turunlah surat Al-Qadar ini, menerangkan betapa apabila seseorang di kalangan kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan, dan pada malam itu dia beribadah dan dicatat sebagai seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, otomatis dia mendapatkan pahala selama 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu kalau kita kalkulasikan dengan angka itu lebih kurang 83 tahun. Sedangkan umur kita tadi sampai 83 tahun. 70 tahun itu sudah hebat. Ini sampai 83 tahun. Berarti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia langsung masuk surga karena dia insya Allah sudah beramal melebihi umur yang dia miliki. Baik.
Tapi seperti yang Ustadz sampaikan tadi juga di awal, ada beberapa persiapan-persiapan juga yang harus kita sebagai umat akhir zaman ini Ustadz untuk mempersiapkan menemui malam Lailatul Qadar ini, untuk memantaskan diri kita untuk menjumpai malam Lailatul Qadar itu seperti apa Ustadz? Mungkin persiapannya tidak hanya dari bulan puasa ini saja mungkin Ustadz, dari sebelum bulan puasa mungkin sudah bisa memantaskan diri itu seperti apa Ustadz? Gini ya, jadi kalau kita lihat dari surat Al-Qadar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan makna di balik surat Al-Qadar ini. Nah, yang kadang-kadang kita melupakan makna ini. Kita lihat dari awal. Yang pertama, Allah menerangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Qur'an ini dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Ya. Sedangkan kalau kita lihat Al-Qur'an ini, para ulama bersepakat turunnya pada tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, berarti tanggal 17 Ramadan itu Lailatul Qadar turun. Tapi kan kita tidak tahu Lailatul Qadar itu kapan turunnya kan? Yang dimaksud turunnya ini di sini dalam ayat ini menurut para ulama ialah turunnya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dari situ diangkut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu menurut pendapat sebagian ulama kan. Nah, kenapa Allah mengkaitkan turunnya Al-Qur'an ini dengan Lailatul Qadar? Ini menunjukkan betapa bahwa hanya orang yang cinta dengan Al-Qur'an lah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita selama kita masih hidup, kita harus mencintai Al-Qur'an. Nah, mencintai Al-Qur'an bagaimana? Sering-sering kita membaca Al-Qur'an. Kalau bisa di setiap hari kita harus ada membaca Al-Qur'an. Minimal kita selama bulan Ramadan ini kita mewajibkan diri kita untuk menghatamkan 1 kali hatam Al-Qur'an ini. Setelah kita hatamkan Al-Qur'an ini, kita berupaya untuk memahaminya. Nah, setelah kita pahami Al-Qur'an ini, kita ingatkan anak cucu keturunan kita untuk mengutamakan pelajaran atau pendidikan. Ialah pendidikan Al-Qur'an. Nah, itu syarat yang utama. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam ayat yang berikutnya tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Pada malam Lailatul Qadar. Kita tidak tahu kan malam itu. Kapan nih malam keberapa nih? Pada malam itu turun malaikat. Dengan komandannya malaikat Jibril. Atas perintah Allah. Berarti kunjungan ini kunjungan resmi. Karena dipimpin oleh malaikat Allah yang merintahkan. Apa tugasnya? Salah satunya mencatat siapa orang yang beribadah pada malam itu. Pas dia turun itu dia ibadah, lalu dia dimasukkan sebagai seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi yang harus kita ingat, karena yang datang ini malaikat, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul malaikata mangka nabi baitihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah seseorang. Nah, ini kalau dia ibadah di rumah kan? Nah, apabila di rumah seorang tersebut ada binatang anjing. Nah, kemudian patung. Jadi ini yang harus kita, ini kan makna di balik apa ini kan, karena kita menginginkan malaikat itu datang dan mencatat, maka kita harus bersiap. Tidak hanya diri kita Ustaz. Artinya Allah mau mengajarkan kepada kita, orang yang dapat Lailatul Qadar itu orangnya bersih. Jadi dia harus dalam agama ini dia tidak boleh anggap remeh. Karena ibadah itu kita harus bersih, bersuci. Jadi kalau kita beribadah pakaian yang bersih, pakaian yang baik, yang pantas. Tempat ibadah kita pun harus tempat yang bersih. Kalau bisa kalau kita beribadah itu kita upayakan beribadah dengan penampilan yang terbaik. Nah, itu makna kalau bisa kalau kita lihat Allah meletakkan di sini tidak ada binatang anjing di rumah kita karena anjing itu najis mughallazah. Yang kedua, tidak boleh di rumah kita ada patung. Ini artinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ialah orang yang mempunyai akidah yang bersih. Jadi akidah kita ini tidak boleh campur-campur. Kita kan sudah menetapkan
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Muhammadar rasulullah. Rasulullah. Ya. Apakah aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini kan harga mati, ya. Ya, tidak bisa ditawar. Ya, artinya kalau kita bertuhankan kepada Allah, kita tidak menggantungkan diri kepada selain Allah. Kita tidak minta pertolongan kepada selain Allah dan lain sebagainya, apalagi menyembah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya kita ini bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Berarti kita dalam hidup ini hanya mengikuti petunjuk yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini artinya akidah kita tidak tercampur. Nah, intinya ya kalau bisa ya sebagai seorang Islam, Islam ini tidak ada simbol-simbol ya keagamaan ya. Seperti patung-patung. Nah, kita ini intinya harus kita pahami ilmu tauhid itu dengan benar sehingga kita menyembah Allah itu pas arah dan sasarannya. Oleh karena itu yang berikutnya ini ialah bersih. Ya, bersih. Kemudian bersih apa ini zahir. Kita melaksanakan ibadah, kemudian bersih pula batin. Tauhid kita harus bersih. Itu juga menjadi syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan sampai tempat dan juga rumahnya juga kita harus persiapkan. Harus kita dan kalau mendengar penjelasan dari Ustadz tadi tentang membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita harus lebih sering-sering membaca Al-Quran. Artinya persiapan kita untuk menemui dan menjumpai malam Lailatul Qadar ini tidak hanya pada bulan suci Ramadan ini saja. Artinya dalam roda kehidupan itu kita mulai dari harus bersih. Rajin-rajin membaca Al-Quran dan menjadi pedoman Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Nah, mungkin Ustadz juga bisa diingatkan kembali buat pemirsa di rumah tentang kalau masyarakat awam nih Ustadz biasanya hanya tahu malam Lailatul Qadar itu akan turun di malam-malam ganjil Ustadz. Tapi kita sebagai masyarakat awam nih pemirsa juga kurang tahu nih Ustadz, mungkin ada ciri-ciri khususnya. Ini sudah turun belum nih ya? Sudah turun belum? Nah, kan banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan jamaah atau juga pemirsa di rumah tentang turunnya ini, ciri-ciri turunnya ini seperti apa? Mungkin di pagi harinya ada suasana yang mungkin spesial atau seperti apa Ustadz? Ya. Baiklah ya. Jadi begini ya. Ayat yang terakhir kan salamun hiya hatta matla'il fajr. Damai ya. Sampai terbit fajar. Nah, jadi ayat ini juga menerangkan bahwa syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar tadi kan baru 3, yang keempatnya orang itu harus damai. Tenang. Jadi tenang, damai. Jadi dalam hidup ini pun dia tenang. Kan persiapan bukan hanya dalam Ramadan. Mulai dari luar Ramadan orang itu penampilannya tenang, tidak emosi kan. Baik ya. Sehingga dia dalam hidup ini menjalankan kehidupan ini dengan baik. Nah, kemudian ketenangan ini juga menjadi tanda ini menurut para ulama bahwa turunnya Lailatul Qadar, bahwa malam itu nanti akan tenang ya sampai salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Kemudian di pagi harinya ya matahari bersinar dengan cerah. Nah, itu salah satu contoh ya. Tapi saudara-saudara sekalian yakinlah ya, tidak bisa kita kejar-kejar seperti itu Lailatul Qadar itu kan, dan kita tunggu-tunggu malam ganjil. Ya, kita ikuti pula cerita pengalaman orang dulu, ada yang bertemu dengan air sampai beku kan. Ada yang ngatur pohon kayu sampai sujud. Itu kan kisah-kisah dulu kan orang-orang terdahulu. Nah, tapi sekarang ini intinya kita tekunlah ibadah mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Nah, tidak perlu kita nunggu-nunggu malam-malam ganjil. Intinya teruslah tekun kita melaksanakan ibadah. Insya Allah Lailatul Qadar itu akan kita dapatkan dan Allah yang akan memberikan kepada kita. Artinya jangan ketika malam ganjil saja kita baru giat beribadah Ustadz ya. Di malam genap santai-santai saja. Nggak seperti itu konsepnya Ustadz ya. Baik Ustadz, sebelum kita bicara lagi kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan di sore hari ini bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Jalaluddin MPDI, tentang pembahasan kita masih tentang hikmah di balik Lailatul Qadar itu sendiri. Tapi Ustadz, ada satu buah poin yang menarik tadi yang disampaikan Ustadz tentang ketenangan dan juga kedamaian. Kalau mungkin konteksnya dalam Lailatul Qadar itu tenang, sampai terbit fajar juga tenang, damai. Nah, masalah tenang dan juga kedamaian ini mungkin bisa juga dikaitkan dengan konteks kekinian yang ya kita tahu di akhir zaman ini terlalu banyak sekali mungkin juga polemik-polemik, tidak hanya pada diri kita pribadi yang bisa berpolemik mengenai hawa nafsu dan segala macamnya, tapi juga banyak di tengah-tengah masyarakat juga yang mungkin di bulan suci Ramadan ini juga masih ada kegaduhan-kegaduhan yang harus diwanti-wanti juga, Ustaz. Baiklah, ya. Jadi kalau kita lihat kembali kepada ayat dalam surat Al-Qadar, di sana ada menjelaskan salam. Ya. Salam itu artinya damai. Nah, jadi salam itu merupakan akar daripada kata Islam. Jadi Islam itu intinya ialah agama yang menyebarkan kedamaian. Nah, salah satunya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, canda sebelumnya orang itu berusaha untuk damai dalam hidupnya. Terlebih-lebih setelah dia mendapatkan Lailatul Qadar nanti, terasa betul dia damai dalam hidupnya ini. Damai itu kan tenang, aman. Nah, itu. Oleh karena itu, ya, saya menghimbau kepada para pemirsa sekalian, mari kita menciptakan kedamaian dan berusahalah untuk damai. Jadi damai ini ada dua macam. Ya. Yang pertama ada damai yang pasif. Nah, damai yang pasif itu artinya yaitu dalam hidup ini kita tidak usil dengan orang lain. Nah, ya, kita cukup dengan pekerjaan kita. Ya. Kita tidak mengganggu orang. Kita tidak sibuk dengan urusan orang. Ya. Yang penting kita beribadah, ya, menjalankan hidup ini sebagaimana mestinya, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berarti orang itu adalah merupakan orang yang damai. Tapi sifatnya hanya pasif. Tapi ada yang paling dianjurkan, kita harus aktif menjemput kedamaian. Misalnya ada seseorang, ya, dalam hidup ini dia hobi membantu orang. Nah, di masyarakat kan bilang orang itu kan hobi ngurus orang. Nah, hobi ngurus orang ini sebenarnya sebuah amalan juga. Nah, katakanlah di sebuah masyarakat, seseorang menjadi ketua RT. Nah, ketua RT itu kan sebenarnya ibadah itu, ya, ngurus orang. Ngurus gitu, masyarakat kan? gitu ya. Ngurus orang itu artinya damai yang aktif. Jadi kita ini berusaha, ya, untuk menjemput kedamaian. Kalau bisa kita lebih aktif, ya, bagaimana supaya kita ini sama-sama bukan damai itu hanya pada diri kita, tapi semua orang bisa mendapatkan kedamaian. Nah, khusus di bulan Ramadan ini mungkin kita dengan tetangga, ya, kadang-kadang saling cuek, kadang-kadang tidak tegur sapa. Nah, dalam Ramadan ini kita tunjukkan kita sering tegur sapa, tidak boleh saling cuek. Kalau kita kurang bersedekah, dalam Ramadan ini kita banyak-banyak bersedekah, sehingga orang tersebut menilai kita, oh, orang ini memang benar-benar orang yang menginginkan damai di dalam hidup dan kehidupan, dan ngajak supaya kita ini sebagai tetangga, keluarga untuk berdamai. Nah, saya kira itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang damai. Baik, Ustaz. Terakhir mungkin Ustaz, sebagai kesimpulan kita di perjumpaan kita sore ini, mungkin bisa disampaikan, Ustaz. Ya, kesimpulannya mari kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini. Di antaranya ialah mari kita membaca Al-Quran, kemudian kita usahakan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan, kita ikuti petunjuk Al-Quran. Kemudian kita beribadah sesuai dengan prosedurnya. Kita tunjukkan ibadah kita itu ibadah yang terbaik. Kita tampil ibadah dengan bersih, pakaian bersih, rumah, tempat tinggal bersih, tempat ibadah bersih. Kemudian akidah kita harus bersih, nah, supaya kita dapat Lailatul Qadar. Akidah jangan dicampur-campur. Kita harus fokus tauhid Allah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita berusaha untuk senantiasa damai dalam hidup dan kehidupan. Biar bagaimanapun, namanya saja hidup ini ujian dan cobaan. Ya, kita tetap berusaha untuk mencari jalan keluar, tapi berusaha
bagaimana supaya kita memang benar-benar damai dan merasakan kedamaian dalam hidup dan kehidupan kita. Baik, Ustadz Ya. Jalal. Terima kasih atas Ya. waktunya dan juga ilmunya di sore Ya. hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi yang menyaksikan tayangan ini sambil menunggu waktu berbuka puasa. Ya. Demikian sajian Hikmah Ramadan pada hari ini. Saya Jeffrey, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.